Selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Karena ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tapi dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu, berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Matius 8 ayatnya yang ke-10. Tapi di sini saya rindu kita membacakan mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku.
Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya imam sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah perkataan Yesus berkuasa. Puji Tuhan. Pada ayat ini, seorang perwira datang kepada Yesus untuk memohon kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan hambanya. Seorang hamba yang sakit lumpuh. Kalau di Lukas 7, ayat yang kedua mengatakan bahwa hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira mendengar kabar tentang Yesus, maka ia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya, untuk menyembuhkan seorang perwira itu. Ketika ia datang untuk memohon kepada Yesus, maka Yesus menjawab, "Aku akan datang untuk menyembuhkannya." Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa tidak ada kata sia-sia ketika kita datang kepada Yesus. Ketika kita berkata, "Tuhan, aku ingin sekali sembuh. Tuhan, penyakit yang di tubuhku begitu sakit, Tuhan. Tuhan, aku belum mendapatkan pekerjaan." Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Seperti seorang perwira tadi, dia datang, Tuhan langsung merespon, "Aku akan segera datang." Tuhan tidak pernah membiarkan kita berada dalam kesakitan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berada di dalam kebingungan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam kesakitan. Tetapi apa? Tuhan berkata, "Aku akan segera datang untuk menyelesaikan masalahmu. Aku akan datang untuk memberikan kesembuhan kepadamu. Aku akan datang untuk memberikan kelegaan kepadamu." Jadi, ketika kita datang kepada Yesus, tidak ada kata sia-sia. Tetapi, seringkali kita manusia merasa nggak layak untuk menerima Yesus, untuk menerima kesembuhan itu. Sama seperti seorang perwira ini, ia merasa nggak layak untuk menerima Yesus dalam rumahnya. Oleh sebab itu, perwira itu berkata kepada Yesus. Mari kita lihat Alkitab kita di ayatnya yang ke-8. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kita bisa melihat tindakan iman seorang perwira itu. Yang diucapkan adalah, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Maka mari kita lihat Alkitab kita di Injil Yohanes Injil Yohanes 11 ayatnya yang ke-15. "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Di sini mengatakan bahwa supaya kamu dapat percaya. Agar kita bisa mengalami kuasa Tuhan, terkadang Tuhan harus
mengizinkan kita untuk mengalami rasa sakit itu. Tuhan harus mengizinkan penyakit yang begitu parah dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Dan lewat penyakit itu, Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan juga harus tega membuat kesulitan, agar lewat kesulitan itu, Tuhan mempunyai kesempatan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kenapa kita diizinkan menghadapi masalah? Karena Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Kesulitan itu bisa kita membuktikan bahwa Allah menang lewat kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita di Markus 5, ayatnya yang ke-25 sampai 29. Saya bacakan untuk kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia juga mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perempuan itu sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu juga sudah menghabiskan semuanya, harta bendanya, semua kapasitasnya, semua uangnya sudah ia habiskan. Begitu juga dengan pengharapannya terhadap. Tetapi suatu saat ia mendengar bahwa Yesus akan berjalan di suatu tempat. Maka ia datang ke tempat itu. Tetapi di tempat itu begitu banyak manusia mengenai Yesus. Begitu banyak orang-orang yang ingin menjamah Yesus. Yang ingin mendapat mujizat dari Yesus. Banyak orang yang membutuhkan Yesus di situ. Mari kita lihat di Markus 5 ayatnya yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di ayat yang ke-28, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau kita membacanya hanya sepintas saja, kita tidak akan menangkap apa-apa dari perkataan itu. Tetapi dia ini mengerti kabar mengenai Yesus. Maka ia datang dari belakang dan menjamah ujung jubah Yesus. Di sini muncul pertanyaan dalam pikiran saya, kenapa harus ujung jubah Yesus? Kan bisa gitu, ujung tangan Yesus atau bagian lain dari tubuh Yesus atau dari ujung rambut Yesus gitu. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Bilangan 15 ayat yang ke-37 sampai yang ke-41. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka. Turun-temurun dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan, maka jumlah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu terbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan, maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintah dan menjadi kudus bagi Allahmu, Allah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu, akulah Tuhan Allahmu. Asal saja kujamah jubahnya, aku
sembuh. Mari kita lihat ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Amin. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dan di Lukas 8 ayat ke-44, di situ juga ada cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan. Ia berpikir bahwa asal ku jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah tindakan iman yang begitu luar biasa. Yohanes 11 ayat 17 mengatakan, ini adalah kisah tentang Yesus membangkitkan Lazarus yang telah berbaring 4 hari. Di situ Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah. Maka di situ Lazarus bangkit. Sebab perkataan Yesus adalah berkuasa. Di sini timbul dalam pikiran saya bahwa kenapa Tuhan Yesus harus memanggil Lazarus? Karena kalau Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, maka semua orang di situ bakal bangkit. Di situ Tuhan Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah. Mengapa bisa bangkit? Sebab perkataan Yesus itu berkuasa. Melalui kisah ini, kita dapat belajar bahwa Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu, termasuk kepada kesembuhan. Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi kuasanya ada di setiap orang, termasuk perwira tadi. Lewat kisah ini, kita dapat belajar bahwa dalam Yesus ada kuasa. Kita hanya meminta kepadanya dengan iman yang tulus. Mari, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena dalam Tuhan ada kuasa. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami dapat diperbaharui Tuhan yang baik. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah Tuhan sepanjang aktivitas kami pada hari ini, Tuhan Yesus dapat menolong kami. Kuatkan, mampukan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melaksanakan aktivitas kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Di dalam Yesus, Tuhan